Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu kreatif dan inovatif untuk mencapai kesuksesan bersama dengan Mbak Ferry. Gimana Mbak Ferry? Masih semangat untuk berbagi bersama kami? Selalu semangat. Selalu semangat, luar biasa sekali. Seperti suasana melihat Mbak Ferry ini seperti kerudungnya ya, berbunga-bunga. Bunga-bunga. Suka seperti yang bisnisnya juga berarti ya. Betul. Oke, Mbak, mulai bisnis tadi kan sebelum Flores ya, berbagai macam ya udah dilalui, udah Betul. coba buat bisnis yang lain. Tapi fokus ke Flores itu mulai di tahun berapa? Ini tahun kedua, Mbak. Di Januari 2023 kemarin baru fokus ke Flores. Oke. Terasa nggak sih Mbak perbedaannya dari awal buka sampai sekarang udah masuk tahun kedua? Perbedaan seperti apa sih yang dirasakan gitu? Alhamdulillahnya makin ada yang kenal. Aku tahu itu bukan itu yang mau diomongin tuh. Cuannya makin ngalir ya. Itu ngikutin aja, Mbak. Oh, merendah pemirsa. Kalau yang awal-awal kan mungkin masih kemana aja kita pergi, aku jualan buket loh. Oh, iya, betul. masih promosi masih kemana-mana promosi ya? Kita secara langsung. Kalau sekarang kita posting aja, alhamdulillah udah selalu banyak yang tanya gitu. Sekarang bedanya itu, Mbak. Bedanya itu udah banyak yang tahu, jadi nggak harus bawa buket kemana-mana gitu kali ya. Nentengin buket ya. Nentengin buket. Tapi kalau mau belajar buat buket gitu kan, baru barangkali nih pemirsa ada yang kepikir, aku mau juga deh buat bisnis buket kayak Mbak Ferry gitu. Apa nih hal pertama yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan tuh apa? Yang harus pertama disiapkan itu mungkin beneran mau, soalnya kan beneran tuh mindset ya. Iya benar. Okay. Karena ada beberapa yang minta tolong ke kita untuk bahannya kan, dari pertama tuh apa sih bahannya, dari yang mulai dari lem tembaknya, kertasnya, bunganya, bonekanya. Setelah saya belikan kan, saya bantu penuhi alat dan bahannya, tapi macet. Baru sekali dua kali dia jual udah berhenti gitu. Jadi yang mungkin yang pertama dipastikan itu mindsetnya. Oh, gitu. Jadi sempat itu gimana sih, mau modalkan? Bukan, ada temen aku mau coba buat buket juga, usaha buket juga, katanya modal pertama berapa, nanti aku bantu belikan ya, kata dia kan. Dia minta tolong kita untuk melengkapi alat dan bahannya. Setelah saya coba lengkapin kan, untuk yang pertama apa-apa aja dikit-dikit dulu kan, yang penting dia bisa buat buket dulu untuk contoh pertamanya. Setelah kita lengkapin tapi macet dia. macet. Yeah. Nggak berlanjut karena memang ada tangan-tangannya tadi kata Mbak ya. Dan juga bersangkut paut dengan ketelitian, harus fokus buat yang seperti itu kali ya Mbak ya. Mungkin tidak semua orang memang sih bisa melakukan hal seperti itu. Tapi untuk memulai bisnis ini, apakah memang di keluarga atau lingkungan ada yang menginspirasi gitu Mbak? Gara-gara ngelihat si A kali kan, jadi Mbaknya mau buka bisnis, atau gimana sih ceritanya tuh? Kalau inspirasi mungkin dari ini ya, dari waktu mungkin setelah anak-anak udah beres, kerjaan rumah udah beres, kok kita masih ada banyak waktu yang luang. Iya kan? Jadi ini kayaknya diisi sesuatu yang bermanfaat apa ya gitu. Jadi tidak membosankan gitu ya. Betul. Itulah setelah mikir mikir yang sudah kan kayaknya tenggelam ya, kayak handmade tadi kan kayaknya kurang nggak booming lagi. Jadi ini yang usaha sepanjang masa nih, apa yang dicari orang terus gitu, akhirnya milih ke buket itu tadi. Awalnya karena memang punya banyak waktu luang. Iya, betul. Kan saya full ibu rumah tangga aja di rumah, setelah ngurus anak, beres-beres semuanya, banyak waktu luang.
ya udahlah dimanfaatkan gitu ya Mbak ya, biar nggak bosan, biar Iya. nggak stres gitu-gitu aja gitu ya Mbak. Senang lihat yang bunga-bunga segar tuh tadi. Iya betul. Bunga bang Bunga. gimana Mbak? Biasanya perempuan ya. Iya, bulanannya udah pasti dapat itu. Nah, kalau di keluarga memang ada yang berbisnis juga atau nggak ada? Baru Untuk Mbak keluarga ada yang bisnis. Mungkin kayak keluarga yang menginspirasi saya ada yang kuliner ya, dia di bidang kuliner tapi di luar pulau, tapi masih saudara ya, masih sepupuan kayak gitu. Dia di kuliner yang benar-benar mulai dari nol gitu, mulai dari bawah udah tuh sampai sekarang alhamdulillahnya mulai banyak tempat kayak gitu. Itu sangat menginspirasi Mbak. Oh, Jadi oke. kayaknya berarti usaha ini nggak harus langsung yang wah besar, tapi mulai dari bawah dulu. Dari bawah Seperti dulu. yang saya lakukan sekarang. Dari bawah dulu, siapa tahu nanti ya Mbak ya, kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa gitu. Dan itu sempat tanya-tanya tips gitu nggak Mbak? Untuk Sempat sharing saya, bahkan mungkin resepnya pun sempat tak tanya karena sepupuan kan. Kamu kok kayaknya enak masaknya, apa resepnya? Dikasih tahu apa aja yang cara yang dia masak kan. Jadi ya cara tanya-tanya tips ke dia itu mungkin konsisten ya Mbak ya. Iya, Konsisten sama gigi tadi, usaha terus, nggak konsisten dia. Mm-mm. gitu. Nah itu kan tadi keluarganya ada yang bisnis kuliner. Kenapa nggak buka kuliner juga? Kenapa malah Saya yang lain? sudah pernah coba Oh kuliner. sudah pernah coba. Terus gimana hasilnya? Untuk kuliner saya kayaknya nggak ke arah sana. Nggak ke arah sana memang. Lebih ke yang keterampilan kayak gini. Kerajinan Emang berbeda-beda ya Mbak ya. Ya ada yang bisanya itu, ada yang bisanya ini, dimanfaatkan sajalah gitu ya Mbak ya. Kalau kuliner saya enggak. Kayaknya pengen jadi tukang cicipnya aja. Oh iya, siapa itu yang nggak mau ya menjadi tukang cicipnya? Nah, kalau apa nih yang menjadi pembeda dari buket Mbak sama buket-buket yang lainnya? Yang memang Mbak ngerasa kayak, oh ini ciri khas karya aku gitu. Kalau untuk crafter ya Mbak ya, pasti punya ciri khas tersendiri tuh, pasti punya keunggulan masing-masing ya. Crafter lain juga pasti udah hasilnya, Iya. apalagi di Bengkulu ini udah lumayan banyak ya, udah banyak sekali dengan hasil yang bagus-bagus juga. Kalau yang saya tuh mungkin lebih ke ya itu tadi Mbak, ngikutin perkembangan media sosial, jadi mungkin saya lebih update juga. Jadi apa yang lagi tren di luar saya Seperti coba. apa gitu dicoba gitu ya. Dan masih mempertahankan hasil karya sendiri ya Mbak ya, dari tangan Mbak sendiri, belum apa dipercayakan dengan yang lain Iya, seperti itu. Itu salah satu ciri khasnya kali ya. Iya, Salah satu itu. iya, karena emang masih saya sendiri yang ngerjakannya kan. Jadi siapapun yang dapat buket dari Lilac Florist tadi pasti hasil tangan saya sendiri. Luar biasa sekali. Nah, kalau buat seperti itu ya, hal yang membutuhkan fokus, ketelitian, kita pasti berkaitan dengan suasana hati ya, apalagi perempuan gak sih Mbak? Betul. Dikit-dikit ada mood-moodnya gitu, belum lagi ngurusin toddler-toddlernya dan lain-lain, urusan rumah, itu gimana? Sempat mengganggu nggak kalau permasalahan mood, suasana hati? Kalau seumpamanya lagi nggak mood tadi ya Mbak ya, mungkin saya akan break dulu sebentar. Karena ngaruh ya, kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau crafter yang lain saya kurang tahu. Kalau saya pribadi itu ngaruh. Jadi kayaknya tuh kan kalau bikin buket tuh seringnya kan harus seimbang nih antara kiri kanan harus seimbang betul. ya. Jadi kalau lagi nggak mood tadi, hasilnya pun nggak seimbang. Ada yang bolong gitu ya? Ada yang tinggi sebelah, ada yang Oh gitu. ya. Jadi nunggu kadang cari moodnya, apa kita kulineran dulu ke anak-anak, apa ajak mereka jalan-jalan dulu kayak gitu kan, kita tadi kan cari moodnya tadi. Setelah enak nanti baru. Jadi kalau ada yang
dadakan pesanan tuh sebentar, nggak bisa. Sering saya Nggak kayak bisa. gitu ya. Ya kan biasanya ada juga tuh yang pesan dadakan. Mm-mm. Mood lagi nggak baik tuh, nah gimana tuh? Belum lagi orangnya nungguin. Gimana Kalau tuh, itu Mbak? urgent itu Mbak. Mau nggak mau harus dikerjakan kalau yang seperti itu. Nggak bisa nunggu suasana Nggak hati bisa, baik dulu kan? nggak bisa. Pernah, Mbak? Pernah Mbak. Oke, ditahan dulu ceritanya tapi kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.